Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Deslia, NIM 191101117, Prodi S1 Farmasi, semester 2 dari Universitas Kader Bangsa Palembang. Berbeda di video sebelumnya, untuk video kali ini, saya akan membahas tentang materi kelarutan. Untuk lebih jelas tentang materi kelarutan, silakan simak video berikut ini. Definisi: kelarutan adalah jumlah maksimum zat terlarut yang dapat larut dalam sejumlah pelarut pada suhu tertentu. Umumnya, kelarutan atau es dinyatakan dalam mol per liter atau molar, akan tetapi kelarutan dapat pula dinyatakan dalam gram per liter atau miligram per liter. Kelarutan atau solubility adalah kebanyakan senyawa dalam satuan garam yang dapat membuat jenuh larutan. Jika volume larutan dm kubik, maka kelarutan itu mempunyai satuan molar. Kelarutan suatu zat didefinisikan sebagai jumlah solut yang dibutuhkan untuk menghasilkan suatu larutan jenuh dalam sejumlah solvent. Pada suatu temperatur tertentu, suatu larutan jenuh yang bercampur dengan solut yang tidak terlarut merupakan contoh lain dari keadaan kesetimbangan dinamik. Jika gambar ionik dimasukkan ke dalam air, maka banyaknya garam yang dapat larut dalam sejumlah pelarut tertentu merupakan nilai dari perkalian ion-ion yang beragam dan merupakan salah satu sifat fisis dari senyawa atau garam itu sendiri. Banyaknya garam yang dapat larut dalam sejumlah pelarut disebut kelarutan. Jika volume larutan yang dipakai untuk melarutkan 1 dm kubik, maka kelarutan garam senyawa tersebut dapat dinyatakan sebagai kepekaan garam atau senyawa tersebut. Selanjutnya, jenis kelarutan. Ada 3 jenis kelarutan. Yang pertama, larutan jenuh. Ialah suatu keadaan ketika suatu larutan telah mengandung suatu zat terlarut dengan konsentrasi maksimum. Yang kedua, larutan kurang jenuh. Ialah larutan yang mengandung zat terlarut dalam konsentrasi di bawah konsentrasi yang dibutuhkan untuk penjenuhan sempurna pada temperatur tertentu. Yang ketiga, larutan lewat jenuh. Ialah larutan yang sudah tidak dapat lagi melarutkan zat terlarut sehingga menyebabkan terbentuknya endapan. Faktor yang mempengaruhi kelarutan, yaitu ada jenis pelarut. Di mana jenis pelarut ini ada senyawa polar dan senyawa non-polar. Senyawa polar akan mudah larut dalam senyawa polar. Misalnya gula, NaCl, alkohol, dan semua asam merupakan senyawa polar. Sedangkan senyawa non-polar akan mudah larut dalam senyawa non-polar. Misalnya lemak mudah larut dalam minyak. Senyawa non-polar umumnya tidak larut dalam senyawa polar. Misal NaCl tidak larut dalam minyak. Jadi, zat-zat dengan struktur kimia yang mirip umumnya dapat saling bercampur dengan baik. Sedangkan zat-zat yang struktur kimianya berbeda umumnya kurang dapat saling tercampur sempurna. Jadi, apabila zat terlarut itu bersifat polar, maka senyawa pelarutnya juga harus bersifat polar agar dia mudah terlarut. Begitu juga sebaliknya, jika zat terlarut itu bersifat non-polar, berarti senyawa pelarutnya juga harus bersifat non-polar. Faktor selanjutnya ialah suhu, di mana kelarutan zat padat di dalam air semakin tinggi bila suhunya dinaikkan. Adanya panas atau kalor mengakibatkan semakin renggangnya jarak antara molekul zat padat tersebut. Merenggangnya jarak antara molekul zat padat menjadikan kekuatan gaya antar molekul tersebut menjadi lemah, sehingga mudah terlepas oleh gaya tarik molekul-molekul air. Contohnya di kehidupan sehari-hari yaitu teh. Kita ambil contoh dari teh. Teh akan sukar larut dalam air dingin. Akan tetapi, teh akan terlarut dengan cepat jika dilarutkan dengan air panas. Nah, mengapa demikian? Hal tersebut terjadi karena partikel-partikel zat padat pada suhu yang lebih tinggi akan bergerak lebih cepat sehingga memungkinkan terjadinya tumbukan yang lebih sering dan efektif. Karena itulah, teh akan mudah larut di suhu atau air yang panas. Kemudian faktor pengadukan. Biasanya dengan diaduk,
tumbukan antar partikel zat telarut dengan pelarut akan semakin cepat, sehingga zat telarut akan mudah larut dalam pelarutnya. Contohnya pada teh tadi. Pada saat membuat teh manis, agar gula yang kita masukkan ke dalam air teh cepat larut, maka dilakukan pengadukan. Disitulah faktor kecepatan pengadukan mempengaruhi kelarutan. Faktor selanjutnya ialah sifat alami pelarut. Garam anorganik mudah larut dalam air dibandingkan dengan pelarut organik seperti alkohol atau asam asetat. Perbedaan kelarutan suatu zat dalam pelarut organik dapat dipergunakan untuk memisahkan campuran antara dua zat. Dan kemudian faktor pengaruh pH. Kelarutan endapan garam yang mengandung anion dari asam lemah dipengaruhi pH. Hal ini disebabkan karena penggabungan proton dan anion endapannya. Kita masuk ke hasil kali kelarutan atau biasa disingkat dengan KSP. Ialah senyawa-senyawa ion yang terlarut di dalam air akan terurai menjadi partikel dasar pembentukan yang berupa ion positif dan ion negatif. Bila ke dalam larutan jenuh suatu senyawa ion ditambahkan kristal senyawa ion, maka kristal tersebut tidak melarut dan akan mengendap. Contoh, Ag2SO4 bereaksi menjadi 2Ag plus SO4 2-, KSP-nya Ag plus pangkat 2 SO4 2-. Selanjutnya hubungan antara kelarutan dengan KSP. Semakin besar nilai KSP suatu zat, semakin mudah larut senyawa tersebut melarut. Dan nilai KSP digunakan untuk memperkirakan terjadi atau tidaknya endapan suatu zat. Dengan cara nilai KSP dibandingkan nilai QSP atau hasil kali kelarutan ion. Jika QSP lebih besar dari KSP akan terjadi endapan. Jika QSP sama dengan KSP akan terjadi larutan jenuh. Dan jika QSP kurang dari KSP, belum terjadi larutan jenuh ataupun endapan. Terus juga hubungan antara kelarutan dengan KSP ialah sebagai faktor yang dipertimbangkan dalam pemisahan zat dalam campuran dengan cara pengendapan efektif. Pengaruh ion senama terhadap kelarutan. Suatu larutan jika ditambahkan dengan ion senama atau ion sejenis, maka akan mengurangi daya kelarutan sebelumnya. Artinya, semakin banyak ion yang senama di dalam larutan, maka ion tersebut akan semakin sulit melarut. Berarti zatnya akan mengendap lebih banyak. Sesuai dengan prinsip kesetimbangan, jika konsentrasi zat ditambah, maka reaksi akan bergerak dari zat yang ditambah konsentrasinya tersebut. Menurut azas kesetimbangan Le Chatelier, apabila konsentrasi salah satu ion diperbesar, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah berlawanan, yaitu konsentrasi yang diperbesar menjadi sekecil mungkin. Keberadaan ion senama ini dapat mempengaruhi reaksi kesetimbangan. Guess it's time that I tell you the truth. If I share my toys, will you let me stay? Don't wanna leave this playdate with you. Pengaruh pH terhadap kelarutan. Tadi sebelumnya sudah kita bahas dan sekarang lebih detailnya. Nah, kelarutan endapan garam yang mengandung anion dari asam lemah dipengaruhi oleh pH. Hal ini disebabkan karena penggabungan proton dan anion endapannya. Misalnya, endapan AgL akan semakin larut dengan adanya kenaikan pH yang disebabkan oleh H+, akan bergabung dengan imin membentuk HI atau hidrogen iodida. Pada umumnya, basa mudah larut dalam larutan asam, tetapi sebaliknya akan suka larut dalam larutan basa. Jika ke dalam larutan basa ditambahkan asam, maka konsentrasi ion H+ akan bertambah dan konsentrasi ion OH- akan berkurang. Jika ion OH- berkurang, maka kelarutannya juga akan berkurang.
Jika larutan ditambahkan basa, maka konsentrasi OH- akan bertambah sehingga kelarutannya juga akan bertambah. Perubahan pH hanya akan berpengaruh apabila garam sukar larut berasal dari asam lemah atau garam yang terhidrolisis sebagian dari asam lemah dan basa kuat. Demikian presentasi materi tentang kelarutan. Dapat saya ambil kesimpulan yaitu kelarutan adalah jumlah maksimum zat terlarut yang dapat larut dalam sejumlah pelarut pada suhu tertentu. 3 jenis kelarutan yaitu 1 larutan jenuh, larutan kurang jenuh, dan larutan lewat jenuh. Semakin tinggi suhu, semakin tinggi nilai KSP-nya. Semakin banyak endapan yang terjadi, maka semakin kecil hasil kali kelarutan. Semakin banyak endapan, maka semakin besar suhu untuk melarutkan endapan. Hal yang mempengaruhi KSP adalah suhu, endapan yang terjadi, sifat pelarut, dan pengaruh pH. Larutan memainkan peranan penting dalam kehidupan sehari-hari. Di alam, kebanyakan reaksi berlangsung dalam larutan air. Tubuh menyerap mineral, vitamin, dan makanan dalam bentuk larutan. Sejalan dengan pesatnya perkembangan penelitian di bidang obat, saat ini tersedia berbagai pilihan obat, sehingga diperlukan pertimbangan yang cermat dalam pemilihan obat untuk mengobati suatu penyakit. Kelarutan sangat besar pengaruhnya terhadap pembuatan obat, di mana bahan-bahan dapat dicampurkan menjadi suatu larutan sejati, larutan koloid, dan dispersi kasar. Data kelarutan suatu zat dalam air sangat penting untuk diketahui dalam pembuatan sediaan farmasi. Sediaan farmasi, cairan, seperti sirup, eliksir, obat tetes mata, injeksi, dan lain-lain, dibuat dengan menggunakan pembawa air. Bahkan untuk sediaan obat seperti suspensi, tablet, ataupun juga kapsul. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.